Oke, ketemu lagi di channel Pan Ketut, channel yang membahas tentang TV digital, TV satelit, dan servis elektronik. Nah, kali ini saya membahas tentang TV digital. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Di video-video saya sebelumnya, banyak teman-teman yang mengeluh atau komen di video saya, Bang, kenapa saat baru masang channel program dari siaran TV digital ini ada 30 channel, dan itu semua siarannya ditangkap dengan baik. Sinyalnya juga stabil. Nah, beberapa minggu kemudian ada 2 channel, 3 channel itu gambarnya gelap, Bang. Kenapa, Bang? Dapat. Dan saya suruh cek. Nah, coba cek sinyalnya. Ternyata sinyalnya dicek, sinyalnya masih bagus. Sinyalnya masih ada, tetapi gambarnya gelap. Nah, dari komen di video-video saya sebelumnya itu, saya mm, ingin membagikan pengalaman saya waktu servis TV satelit atau TV parabola. Itu banyak sekali dan sering sekali terjadi masalah seperti ini. Jadi banyak channel-channel yang setelah berjalan beberapa bulan, beberapa minggu, itu ada beberapa channel yang ada sinyalnya tetapi gambarnya gelap. Padahal sebelum-sebelumnya itu gambarnya sangat bagus sekali. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut atau bagaimana solusinya? Saya mencoba dengan solusi yang pernah saya lakukan dan saya sering lakukan ketika saya menjumpai masalah seperti itu di TV satelit atau TV parabola. Jadi untuk hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah memprogram siaran atau channel tersebut secara manual atau secara otomatis. Jadi jika itu tidak berhasil, baru kita melakukan reset pabrik atau mengulang setelan pabrik dari set to box atau receiver itu sendiri. Jadi kita harus memprogram ulangnya. Nah, bagaimana cara memprogram ulangnya? Nah, kebetulan di sini saya memakai set to box dengan merek Matrix. Mungkin teman-teman menggunakan STB dengan merek lain itu tidak masalah, tapi caranya ini pada dasarnya sama. Jadi kita masuk ke menu. Nah, kita tekan menu pada remote. Nah, setelah menekan menu, kita akan menjumpai tampilan seperti ini. Nah, ini di STB Matrix ya. Nah, setelah itu biasanya sama sih, menunya di STB itu pasti sama seperti ini. Tujuan cara penggunaannya pun sama. Kita masuk ke pencarian dulu. Nah, saya tes dulu ya sebenarnya. Ini untuk SCTV gambarnya bagus sekali ya. Nah, seperti ini saya akan contohkan seperti ini. Ada ya, coba kita pilih TV1. Nah, seperti ini masalahnya. Jadi untuk TV ini gambarnya gelap. Ya, seperti ini. Gambarnya gelap, padahal sinyalnya ada. Kalau tidak ada sinyal di sini akan ada tulisan tidak ada sinyal, tapi ini sinyalnya ada. Tapi gambarnya gelap. Solusinya adalah kita masuk ke menu. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke mode pencarian. Nah, mode pencarian kalau teman-teman menggunakan STB kan sudah gampang ya. Sudah bisa kan? Nah, kita masuk ke mode pencarian, setelah itu kita tekan OK. Di dalam mode pencarian ini kita bisa melakukan cari otomatis dan cari manual. Jika kita mencari otomatis, itu ada kelemahannya juga. Untuk cari otomatis kelemahannya, jadi untuk program-program atau channel televisi digital yang sebelumnya kita dapat itu akan kita hapus dulu dan mencari otomatis lagi. Nah, kalau kita mencari manual, itu channel-channel yang kita sudah dapat dulu itu tidak akan terhapus. Tetapi kelemahannya kita harus tahu dulu di frekuensi berapa channel yang tadi itu gambarnya gelap. Nah, teman-teman bisa lihat di aplikasi Sinyal Digital atau teman-teman komen di bawah ini. Nanti saya akan bisa menjawab untuk frekuensi-frekuensi channel digital seluruh Indonesia. Oke, saya contohkan, kita contohkan ke cari manual saja. Sebenarnya sama ya, saya contohkan cari manual saja dulu. Kita masuk ke cari manual. Nah, kita harus tahu dulu di frekuensi apa. Nah, ini frekuensinya dan untuk kanalnya. Kalau di Antv itu di kanal 42. Kita cari ke 42. Nah,
Setelah 42 kita tekan OK saja. Nah, kita kursornya kita taruh ke bawah sampai tekan dimulai. Setelah itu kita tekan OK. Jadi akan secara manual dia akan mulai memprogram memprogram otomatis lagi manual untuk mencari channel yang ada di frekuensi 42. Seperti itu. Nah, itu adalah cara manualnya untuk memprogram atau mencari manualnya. Sedangkan kalau mencari otomatisnya sama sebenarnya. Kita prosesornya kita arahkan ke cari otomatis, kita tekan OK. Nah, inilah kelemahannya. Hapus semua saran untuk pencarian otomatis. Jadi, channel yang dulu pernah kita dapatkan itu yang sudah terprogram itu akan dicari lagi. Ini sebenarnya tidak masalah. Kita tekan OK saja. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus menunggu beberapa saat. Hal ini sampai 100%. Jadi, program-program itu akan diulang secara otomatis lagi. Jadi, seperti itu. Itu pasti akan berhasil jika memang masalahnya pada program-program dari pusat. Seperti itu. Nah, ada juga channel gelap itu disebabkan karena mungkin error dalam set-top box ini sendiri. Kadang-kadang ada teman-teman yang mengeluh baru saat pencarian program itu baru setengah jalan itu sudah program STB-nya sudah mati dan kembali lagi hidup dan kembali ke pengaturan awal lagi. Banyak sekali keluhan-keluhan itu, tapi jika dengan cara manual dan cara otomatis teman-teman belum berhasil, nanti saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana cara untuk mereset pabriknya atau mengatur ulang set-top box itu sendiri. Jadi kita perlu mengatur ulang mungkin karena udah error, karena kepanasan, set-top box-nya sering dipakai panas, jadi mungkin ada sedikit-sedikit error karena memorinya panas, jadi terjadilah seperti itu. Nah, nanti buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Nantikan tips saya dan solusi saya bagaimana cara mengatasi agar set-top box itu tidak cepat panas. Nah, teman-teman bisa tonton video ini. Kalau sudah ada nanti ada di video ini ya. Oke, buat teman-teman seperti itu tadi cara otomatis dan cara manual untuk mengatasi jika tiba-tiba channel yang digital yang sudah kita dapatkan itu gelap. Nah, kalau teman-teman dua cara tadi itu tidak berhasil, ada cara pamungkas. Nah, cara pamungkas lah. Ini cara yang paling gitulah, tapi paling terakhir lah. Ini kalau digunakan kalau tidak bisa untuk mencari manual dan mencari otomatis itu. Kita masuk ke sistem. Jadi kita harus mereset lagi nih seperti baru lagi, tapi dengan cara memprogramnya. Jadi teman-teman masuk ke sistem, setelah itu teman-teman tekan OK. Nah, di sistem ini banyak sekali ada pilihan menunya, ada bahasa, gambar, waktu, bimbingan orang tua, kontrol kunci, dan reset pabrik. Nah, disinilah kuncinya di reset pabrik ini sendiri. Jadi teman-teman bisa mereset pabrik ini. Nah, jika terjadi masalah yang memang tidak bisa dipecahkan atau error pada STB, teman-teman tidak usah ragu untuk mereset pabriknya. Karena ini tidak membahayakan set-top box-nya sendiri. Jadi set-top box itu sendiri akan kembali normal seperti baru. Jadi itulah gunanya untuk mereset pabrik. Mungkin adalah sedikit error atau bagaimana untuk STB-nya. Jadi teman-teman reset pabrik aja. Nah, caranya kita masuk, kita tekan kursor ke bawah, kita cari sampai di reset pabrik. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul kata sandi. Jadi teman-teman disuruh memasukkan kata sandi sebanyak 6 digit. Nah, kalau teman-teman tidak pernah merubah kata sandi yang standar adalah nolnya, 0 sampai 6 kali. Itu semua set-top box, semua TV digital pasti kata sandi standarnya adalah 0 6 kali.
Kita tekan 0 sampai 6 kali sampai kotak itu terisi penuh. Nah, setelah itu yakin mengatur ulang pabrik, teman-teman silakan tekan OK saja. Kita tunggu beberapa saat. STB sedang reboot. Nah, STB akan mati standby dia. Nanti akan hidup lagi. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, ini STB sudah baru lagi. Jadi programnya sudah kosong. Kita bisa memprogram ulang seperti baru. Nah, itu adalah cara pamungkas. Cara terakhir teman-teman jika memang set toolboxnya mengalami error sedikit. Nah, kita tunggu beberapa saat. Adik ngapain? Nah, jangan di sana. Nah, udah. Ya, apa itu? Ya. Nah, ini tampilannya seperti baru lagi. Nah, kita tinggal mengisi untuk bahasanya Indonesia. Kita harus memasukkan dengan kode pos wajib ya. Kode pos ini wajib sekali. Ini adalah buat keamanan kita sendiri karena untuk peringatan dini kebencanaan. Nah, apa fungsi kode pos sebenarnya? Teman-teman bisa tonton video ini. Jadi kita isi kode pos untuk daerah teman masing-masing ya. Saya isi dulu. Oke, kalau teman-teman sudah mengisi kode posnya, silakan teman-teman program lagi dengan cari siaran. Jadi ini cari sama dengan cari siaran otomatis. Jadi set buat teman-teman itu kembali dengan normal lagi seperti baru lagi. Nah, mungkin sekian informasi solusi dan trik dari saya mengenai tiba-tiba channel TV digital itu gelap tapi sinyalnya ada. Padahal sebelumnya channel TV digitalnya bagus dan mendapatkan gambar yang jernih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terus dukung channel ini dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Thank you. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dadah. dadah.